Eh, ngapa sih? Ya, akeh pikiran temen. Nah iya kok. Wane yo ninggal kok. Loh, tinggal seneng gua kuli warisan akeh. Seneng maning sih. Nyomponakan ya ora oli lah. Uli keponakan gue uli warisan, malah akeh ku warisan keponakan. Masa logo lah. Ge, tutunake video ge. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa ifadah wa istifadah wal hafa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a lil huda wa dara khairi bi tawfiqi wa wajhi wa qurbi wa sahabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa atina bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kali ini kita dapat belajar bersama lanjut dari materi yang telah kemarin diupload juga di channel ini, yaitu tentang fikih waris ya. Jadi kalau yang belum tahu bukunya bisa dimiliki, nanti dikasih link di deskripsi, bisa beli di situ ya kalau yang belum. Pada kali ini kita belajar tentang ahli waris. Ahli waris, siapa sih mereka yang merupakan ahli waris, yang calon-calon yang akan mendapatkan warisan dari saudaranya yang meninggal. Ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Ahli waris laki-laki, ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki itu jumlahnya ada 15, sedangkan ahli waris perempuan jumlahnya ada 10. Nanti di ringkasnya dapat dilihat di sini. Di sini apa di sini? Di sini. Ya, di sini ya. Oke. Itu nanti ada bagiannya, bisa dilihat kalau di buku, bisa dibuka di sini di halaman 32 dan juga 33. Seperti itu. Langsung saja yang pertama, ahli waris laki-laki itu adalah anak laki-laki di halaman 31. Karena semua laki-laki itu ya merupakan ahli waris. Itu anak laki-laki. Jadi kalau anak perempuan siapa, nanti di bagian ahli waris perempuan. Kemudian yang kedua adalah cucu laki-laki. Cucu laki-laki ini tapi dari anak laki-laki. Contohnya kayak gini. Kalau seandainya, nanti gambarnya bisa dilihat di sini ya, tentang ahli waris ini. Contohnya ada Tini dan Tono menikah, melahirkan Ahmad, Mahmud dan juga Mahmudah. Lah si Ahmad di sini, Ahmad itu punya anak namanya Hamdan dan juga Hamidah. Sedangkan Mahmud punya anak namanya Agus dan Anas. Budi, si Mahmudah punya anak namanya Budi dan juga Umi. Lah, anaknya Tini dan Tone itu kan Ahmad dan Mahmud dan juga Mahmudah. Ahli waris laki-laki adalah Ahmad dan Mahmud. Sedangkan cucu laki-laki itu dari laki-laki, bukan dari perempuan. Kalau contoh di sini itu bahwa ada Hamdan, ada Agus, ada Anas, semuanya dari anak laki-laki. Sedangkan si Budi walaupun dia cucu laki-laki tapi dari anak perempuan yaitu si Mahmudah, maka bukan termasuk bagian dari ahli waris. Itu nanti dilihat di sini gambarnya ada. Kemudian selanjutnya itu adalah itu cucu itu ke bawah ya. Mau cucu tadi, baik cucu, cicit, sangga, wareng, penduduk siwur sampai ke bawah itu berhak mendapatkan warisan. Wa inna zalu dalam fikih itu. Kemudian yang kedua adalah bapak jelas ya. Tadi kalau seandainya yang meninggal itu adalah si Ahmad, maka si Tono adalah sebagai bapaknya. Gambarnya di sini ada yang gambar tadi. Kemudian selanjutnya adalah kakek. Nah, kakek itu adalah bapaknya bapak, min jihatil ab. Jadi kakek dari bapak. Jadi kalau seandainya kakek kok dari ibu, bukan termasuk ahli waris. Contohnya yang gambar tadi itu kan berarti ini Tono punya anak Ahmad, Mahmud, Mahmudah, Hamdan, Hamidah ini kan sebagai cucu. Seandainya si Hamidah ini yang meninggal, yang bawah itu di sini, ketika si Hamidah yang meninggal, dia kan punya ayah namanya Ahmad. Lah Tono sebagai kakeknya, maka berarti Tono itu termasuk ahli waris. Tapi dari bapak. Contoh seandainya, kalau seandainya yang meninggal adalah si Umi. Umi kan anaknya Mahmudah. Jadi Mahmudah itu adalah anaknya Tono. Lah Tono punya anak Mahmudah, Mahmudah punya anak namanya Umi. Si Umi meninggal,
maka si Tono bukan termasuk bagian dari ahli waris, karena si Tono walaupun embah tapi embah dari ibu, itu bukan termasuk ahli waris. Jadi yang menjadi ahli waris adalah embah dari bapak terus sampai ke atas, yang penting bagian dari jalur laki-laki. Kemudian saudara laki-laki kandung, kalau di bagian yang tadi dijelaskan di awal itu kan ada 15 ya. 15 bahwa nomor 1, 2, 3, 4 dan juga 5. 5 itu saudara laki-laki yang kandung. Jadi contohnya si Tonot ini punya anak namanya Ahmad, Mahmud dan juga Mahmudah. Maka Ahmad meninggal, Mahmud sebagai saudara laki-laki kandung. Kemudian yang selanjutnya nomor 6 adalah saudara laki-laki sebapak. Jadi antara si mayit dan dia itu punya saudara, punya garis saudara tapi dari bapak. Contoh ya, si Tini menikah dengan Tono. Entah bagaimana ternyata si Tono menikah lagi dengan si Tumi. Lah, bisa juga dia punya istri dua, ataupun istri yang pertama meninggal kemudian dia menikah lagi. Dari pernikahan Tini dan Tono punya nama Ahmad dan Mahmud. Kemudian Tono menikah lagi, Tono dengan Tumi menikah lagi, punya anak namanya Arif dan juga Arman. Contohnya di sini nanti ada. Bahwa nanti antara Ahmad dan Arif itu saudara sebapak, bapaknya satu tapi ibunya beda. Itu saudara sebapak ahli waris nomor 6. Nomor 7 saudara seibu. Nah ini berarti ibunya yang satu tapi bapaknya beda. Contoh tadi seandainya si Tono menikah dengan Tini, si Tono meninggal, si Tini menikah lagi dengan Amri, itulah, dengan Amin. Lah ketika si Tono dan Tini punya anak namanya Arif seandainya, kemudian si Tini menikah lagi punya anak namanya Mahmud, maka antara Arif dan Mahmud itu saudara seibu. Itu ahli waris yang ke-7. Kemudian selanjutnya nomor 8 itu adalah keponakan tapi dari saudara laki-laki kandung. Di buku bisa dilihat di halaman 33 bahwa di situ keponakan, jadi anaknya saudara laki-laki. Jadi kalau dengan kalian punya saudara laki-laki kandung, kakaknya atau adiknya, dia sudah menikah punya anak, nah maka dia kedudukannya sebagai keponakan kalian. Jadi kalau misalnya kalian yang meninggal, maka si keponakan ini masih berhak mendapatkan warisan. Ya tentunya bagaimana caranya nanti kalau penjelasan lebih lanjut. Tapi dia itu termasuk ahli waris, calon penerima warisan. Kemudian keponakan sebapak, sama tadi. Sebapak itu kan bapaknya satu tapi ibunya bisa jadi dua. Bisa jadi karena memang menikah lagi ataupun punya istri dua, begitulah. Ya maksudnya sama sih, menikah istri dua ataupun yang istri yang menikah lagi, jadinya dia menikah lagi. Lah dari ibu yang pertama melahirkan anak, istri yang pertama melahirkan anak, istri yang kedua melahirkan anak, kok sama-sama laki-laki, berarti saudara sebapak. Lah saudara ini punya anak lagi namanya keponakan sebapak. Jadi kalau seandainya kalian bapaknya menikah lagi, kemudian ternyata punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki ini sudah menikah dan sudah punya anak, lah itu kan keponakan kalian dari bapak. Maka dia termasuk bagian dari ahli waris. Kemudian selanjutnya paman, hal nomor 10, ahli waris nomor 10 untuk laki-laki adalah paman. Paman ini adalah paman dari bapak. Dalam bahasa Arab itu di fikih dijelaskan amun. Amun itu adalah paman tapi saudaranya bapak. Jadi kalau kalian punya paman itu kan kadang paman itu dari bapak, dari ibu. Lah ini yang dimaksud di sini adalah paman tapi dari bapak, saudaranya bapak, adiknya bapak, kakaknya bapak. Nah itu ketika kalian meninggal, maka si paman ini termasuk ahli waris dan juga kemungkinan berhak mendapatkan warisan. Kalau memang tidak ada ahli waris selain dia seandainya. Nanti dijelaskan di belakang.
Kemudian tapi berarti kalau tadi kan dikatakan bapak keponakan dari bapak, namanya paman dari bapak. Kalau misalnya pamanku dari ibu, saudaranya ibu bukan termasuk ahli waris. Gitu. Kemudian paman tapi sebapak. Paman sebapak itu adalah antara paman itu dan bapak kalian itu adalah satu bapak, tapi beda ibu. Seandainya mbahnya kalian itu Mbah Kakung menikah dengan istri yang pertama, kemudian menikah lagi dengan istri yang kedua. Istri yang pertama melahirkan bapaknya jenengan, istri yang kedua melahirkan saudara yang lain, anak yang lain. Maka bapaknya jenengan melahirkan jenengan, lah si jenengan ini ketika meninggal, maka paman yang sebapak tadi, saudaranya ayah yang sebapak tadi, itu berarti masih berhak mendapatkan warisannya. Contohnya di sini nanti adalah dijelaskan, saya gambarkan di situ tentang bagaimana itu. Kemudian sepupu itu berarti anaknya paman kandung, itu ya apa namanya tadi, ketika adiknya bapak punya anak, itu sepupu, jadi kemungkinan dia mendapatkan warisan. Kemudian nomor 13 itu anaknya paman sebapak. Anaknya paman sebapak ini adalah ya tadi ketika bapak kalian punya saudara sebapak. Gambarnya gimana? Ya pokoknya kayak gitu ya. Di gambar di sini nanti adalah, jadi Mbah Kakung punya istri pertama, punya istri yang kedua. Kemudian istri yang pertama melahirkan bapak kalian, istri yang kedua melahirkan saudara lagi. Lah antara anak dari istri pertama dan kedua kan saudara sebapak. Lah maka kalian saudaranya bapak itu, saudaranya bapak yang sebapak itu kan pamannya kalian sebapak. Lah anaknya itu masih berhak mendapatkan warisan. Kemudian yang selanjutnya nomor 14 itu adalah suami. Suami jelas dia berhak mendapatkan warisan selama masih dalam ikatan keluarga ataupun masih dalam masa iddah, seperti yang dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mu'tik, orang yang memerdekakan budak. Ya sekarang itu tidak ada istilah budak, jadi ya ini diabaikan, nggak jadi masalah. Itu ada 15 ahli waris dari garis laki-laki. Sekarang yang perempuan. Yang nomor 2 dari jalur perempuan, pertama adalah anak ya. Anak perempuan. Jadi kalau contohnya nanti saya kasih contoh di sini bahwa ada Salman menikah dengan Salimah. Ternyata punya anak namanya Sulaiman, Salamun dengan Salamah. Sulaiman laki-laki, Salamun laki-laki, Salamah perempuan. Kemudian si Sulaiman punya anak namanya Salam dan juga Salimah. Salam laki-laki, Salimah perempuan. Si Salamah ini, gambarnya nanti ada di sini, bisa lihat gambarnya. Si Salamah ini punya anak namanya Salimah dan juga Salamah lagi. Bingung apa orang? Ya bingung ya men. Orang lah, kan ada gambarnya ya. Lah, berarti si Salman dan juga Salimah ketika menikah punya anak namanya Sulaiman, Salamun dan juga Salamah. Salamah merupakan anak perempuan. Itu termasuk ahli waris. Yang kedua adalah bisa dilihat di buku di halaman 33 untuk rinciannya. Kemudian untuk baganya, untuk memudahkan, ini bisa dilihat di halaman 34. Yang kedua adalah yang kedua adalah cucu ya, cucu perempuan. Cucu perempuan ini tapi cucu perempuan dari anak laki-laki. Dalam bahasa ini dikatakan bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi gambarannya adalah tadi ketika di gambar yang tadi disampaikan bahwa di sini si Salman punya istri Salamah, si Salman punya istri Salimah ya. Kan dia punya anak 3 tuh. Ada Sulaiman, ada Salamun, ada Salamah. Lah, 2 anak di antaranya yaitu si Sulaiman punya anak namanya Salman dan juga Salimah.
Kayak gitu. Lah si Salamah, si anak yang ketiga tadi punya anak namanya Salimah dan juga Salaman. Salaman. Maka yang menjadi ahli waris di sini adalah Salimah. Salimah ini adalah anaknya Sulaiman, di mana Sulaiman adalah anaknya Salman. Lah, dia kan si Salimah kan perempuan, tapi anaknya laki-laki yaitu Sulaiman. Beda dengan yang satu lagi, anak yang terakhir namanya Salamah, punya anak namanya Salaman. Si Salamah punya anak Salman. Walaupun si Salman ini adalah laki-laki, tapi dia anaknya si Salamah karena perempuan, maka bukan termasuk ahli waris. Jadi cucu di sini adalah cucu dari anak laki-laki. Ya gambarannya adalah ketika mbah jenengan meninggal. Mbah jenengan meninggal, kemudian dia punya anak, salah satunya adalah bapak kalian. Dan jenengan yang perempuan ini termasuk menjadi ahli waris. Kayak gitu. Tapi ketika mbah kakung jenengan yang meninggal tapi kok dari ibu, dari ayahnya si ibu, jenengan sebagai anak perempuan dari ibu ini ataupun cucunya mbah kakung yang meninggal tadi itu, walaupun jenengan cucu perempuan tapi karena dari jalur ibu, maka bukan termasuk ahli waris. Gitu. Jadi cucu di sini adalah cucu dari anak laki-laki. Kemudian selanjutnya adalah ibu-ibu jelas mendapatkan warisan karena ada, nanti jelaskan di belakang, ada 5 golongan yang tidak mungkin terhalang pasti mendapatkan warisan, yaitu anak, kemudian suami istri, ibu, bapak. Anak, suami istri, ibu, bapak. Kemudian 4 dan 5 itu adalah mbah, karena ini perempuan, mbah dari bapak, mbah dari ibu, mereka berdua termasuk ahli waris. Beda dengan mbah kakung ya. Mbah kakung itu atau mbah laki-laki itu hanya mbah laki-laki dari bapak. Tapi kalau mbah putri itu mbah putri baik dari bapak ataupun dari ibu, mereka termasuk ahli waris. Kemudian selanjutnya nomor 6 adalah tentunya saudara perempuan kandung. Tadi ketika Salman dan Salimah punya anak namanya Sulaiman, Salamun dan juga Salamah, maka Salamah adalah saudara perempuan kandungnya si Sulaiman. Contohnya di sini nanti ada kayak gitu. Saudara perempuan sebapak. Ya, berarti kan contohnya tadi itu ketika si bapak kalian itu menikah lagi, si bapak kalian menikah lagi, kemudian melahirkan anak juga, ternyata dia perempuan, maka berarti dia adalah saudara perempuan bapak. Kemudian saudara perempuan seibu sama kayak tadi itu. Jadi ketika ibu kalian menikah lagi punya anak perempuan, maka dia adalah saudara perempuan seibu. Ya, sambil ini kalau video yang terlalu cepat kalian bisa diulangi, kemudian dihayati supaya bisa lebih paham ya. Karena bisa jadi videonya dipersingkat supaya tidak terlalu lama, tapi kemudian memahaminya bisa lebih lama. Kemudian yang nomor 9 itu adalah istri jelas. Jadi bagian yang termasuk orang yang tidak mungkin tidak mendapatkan warisan. Nomor 10 itu adalah mu'tiqah, perempuan yang memerdekakan budak. Itulah semua dari 10 ahli waris perempuan dan 15 ahli waris laki-laki. Untuk lebih memudahkan itu dilihat bagiannya di sini. Ada nomor 1 sampai nomor 10, kemudian ada nomor 1 sampai nomor 15. Kaidah-kaidah dalam memahami ini di video selanjutnya atau video yang kemarin, bahwa nomor 1 ada, nomor 2 terhalang dan sebagainya secara umum, walaupun nanti ada kaidah yang lain. Itu untuk materi kali ini. Selamat belajar, semoga dapat dipahami sambil dihayati, dipahami secara pelan-pelan sehingga kita dapat memahami dengan baik. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bok, ponakan uli warisan. Iya ya, jebule ya. Udah ngerti ke. Suwun banget ya video ke. Emang terus banget ya videonya ya. Oh iya bro, Thailand
Oh, Dah, tahlilan. mangkat kok, warisan kok. Ya makan.